Selamat sore, apa kabar teman-teman? Sore ini saya berada di sini dalam rangka Bontang Mods May Day. Ya, ini komunitas skuter Kota Bontang ya teman-teman. PBB Rusia. Nangkal ke situ. Good. Panitia dari kompetisi ya? Dari rumah ya? Panitia dari kompetisi. Gila loh, ini ya? Bartang gitu. Saya lah. Iya.
yang melaksanakan keliling Kota Bontang dalam rangka bote lagi, ngomong tinggi kamu itu bote lagi, jomblo ori kamu itu bote lagi, barang sendiri kamu itu bote lagi, bote lagi, bote lagi, ngomong tinggi kamu itu bote lagi, jomblo ori kamu itu bote lagi, barang sendiri kamu itu bote lagi, bote lagi. Assalamualaikum, jumpa lagi. Ada teman mulai pamer harta, pamer taji, bilang ke semua orang kalau dia beli sendiri, padahal baru pinjam temen gak tahu diri. Ngomong ke cewek kalau dia jomblo ori, pas dilihat di si HP ternyata jomblo free. Ketahuan alasannya banyak sekali, jadi susah temenin orang yang model begini. Pinjam duit ngomongnya besok dibayar, besoknya dicari udah kayak ular liar. Dasar temen kampret, taunya bote terus, kerja muncul bilang udah kayak makhluk halus. Muncul lagi kalau gua pegang duit banyak, pasang muka lemas mohon kayak lagi berak, laga foya-foya biar kelihatan kaya, padahal duit aset dan pinjamin temennya bote lagi. Ngomong tinggi kamu itu bote lagi, jomblo ori kamu itu bote lagi, barang sendiri kamu itu bote lagi, bote lagi, bote lagi. Ngomong tinggi kamu itu bote lagi, jomblo ori kamu itu bote lagi, barang sendiri kamu itu bote lagi, bote lagi. Ngajak cek ngomongnya adakah, ditanya balik bilangnya utang dulu ya. Akhirnya ngumpul sambil minum orang tua habis baru ngomong gak ada rasanya. Dari tadi muter gelas dia yang lepas, mabok bukan main padahal baru 3 gelas. Ngomong sana sini berasa masih ampas, padahal ngomong sama Kim kelihatan bodohnya, ketahuan botenya, tinggulah butanya, tapi tak sadar juga. Giliran lihat duit normalnya bukan main, dijadiin saudara bukan lagi teman main. Kenapa gue punya teman kayak Cak? Alhamdulillah, baik. Agak dekat dong mic-nya biar teman-teman bisa dengar suaranya nih. Walaupun hujan ya. Tetap semangat ya. Tetap semangat dong enggak ya. Dan ada yang mau saya sampaikan. mesin kanan itu semangat terus, mogok aja didorong. Iya. Dan tentunya kami ucapin juga selamat datang buat Kanda Eko. Apa kabar Kanda Eko? Ya, makasih Dinda Andre. Alhamdulillah kabar baik. Salam buat bikers, teman-teman keluarga besar Vespa. Tentunya dari kami di pegiat pariwisata, khususnya di Masata, masyarakat sadar wisata Kota Bontang, lebih baik naik Vespa. Oke. Dan berikutnya ada Kang Pajar. Yang mana Kang Pajar ini adalah konseptor dan organisator dari teman-teman kegiatan Bontang Watch My Day ini. Apa kabar Kang Pajar? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya di sini. Walaupun hujan tetap semangat. Tetap semangat. Baik, gitu aja Kang ya. Simpel dan padat. Ciri khas ya. Kalau ngomong cepet banget ya. Dan tentunya langsung aja yang pertama. Ini juga. Kami lancarkan pertanyaan apa itu Watch My Day. Dan Watch itu apa sih? Sejarahnya bagaimana? Kok teman-teman yang hadir di sini ada dari Samarinda, ada dari Kota Palu, ada dari Kutai Timur ya.
dan juga ada dari Balikpapan. Apa mods itu? Oke, Bang Andre, makasih waktunya. Saya di sini mewakilin teman-teman para mods ya. Jadi mungkin kalau history mungkin kita bisa lihat sekarang di Wikipedia atau di internet mungkin banyak ya. Cuman mungkin secara singkat aja. Ya, mantap. Mods itu sebenarnya subkultur dari Inggris itu yang fokusnya memang ke fashion ya kan, terus skuter, entah skuter apa pokoknya. Skuter lah. Mereka rata-rata pakai skuter ya kan, terus musik. Tiga unsur itu yang sangat mempengaruhi mods gitu. Karena kenapa skuter sih? Karena waktu sejarahnya dulu mods ini sering clash sama klub yang namanya Teddy Boy ya, atau rockers yang mana rockers ini selalu pakai motor cc besar gitu ya, dan mereka clash, dan pernah clash besar itu yang paling terkenal itu pada saat Rumble in Brighton tahun 60-an gitu. Inggris. Yes, gitu. Jadi sejarah singkatnya itu seperti itu. Nanti mungkin teman-teman bisa searching sendiri di internet, sangat mudah sekali cari apa itu mods gitu. Iya. Dan tentunya juga yang kedua nih, sebenarnya nih kita juga mau tahu Mods May Day itu apa dan kegiatannya apa aja ya, untuk teman-teman yang taunya Mods May Day itu acara Vespa gitu kan. Jadi mohon dong penjelasannya kalau enggak untuk teman-teman yang ada di Bontang. Oke. Mungkin kalau Mods May Day kan persepsi mungkin bisa macam-macam ya gitu. Cuman kembali lagi untuk garis besarnya Mods May Day itu sebenarnya bentuk anak-anak mods merayakan yang namanya Hari Buruh sebenarnya. Ya, jadi mungkin kalau di Indonesia ya Hari Buruh itu May Day identik dengan demo ya mungkin ya. Oh, sorry ya. Sedangkan kalau pada saat zamannya mods masih besar banget, masih awal banget di Inggris waktu itu, Mods May Day itu cara mereka untuk bisa menghabiskan waktu libur pada saat Hari Buruh itu gitu. Jadi mereka biasanya kayak sekarang ini gitu. Mereka ngumpul bareng-bareng di satu tempat, kafe atau pub atau apapun, dan mereka senang-senang hampir sehari full mereka di situ gitu. Ya, jadi Mods May Day itu apa? Mods May Day itu cara kami untuk bersenang-senang. Cara untuk bersenang-senang. Contohnya hari ini ya, tentunya kita bisa bersama-sama bersilaturahmi lagi, bersenang-senang, dan ntar malam juga ada band-band yang tentunya asik ya, dimeriahkan juga teman-teman dari Bontang Reggae. Dan satu lagi nih untuk Angga nih, bagaimana ceritanya mods sampai ke Kota Bontang? Mau dijelasin atau mau ke Kempajar? Silakan, terserah. Dua-dua ya. Boleh, silakan. Jadi gini, waktu itu saya balik ke Bontang setelah kuliah itu sekitar 2011 gitu ya. Nah, waktu masih di Malang 2005 saya ada sama teman ya, si First ya, masih ingat ya. Kita pernah video call ya waktu itu ya. Nah, jadi 2005 saya sama First itu kebetulan seneng Brit Rock dan nggak sengaja nemu yang namanya subkultur mods, dan itu berkembang lagi subkultur macam-macam, skinhead, root boy reggae dan lain-lain gitu kan. Dan ternyata ketemu teman-teman skinhead di Malang, dan akhirnya makin gede. 2011 saya balik ke Bontang. 2014 tetap main skuter, ketemu Padang waktu itu, ketemu Fajar. 2014 pertama kalinya masih saya ingat banget, si Padang waktu itu di bengkel Deden ngomong, yuk Mods May Day. Sesimpel itu gitu ya, bener ya? Bisa ditambahin kira-kira ya? Jadi karena saat itu kita punya cara menikmati Vespa yang sama, mungkin beberapa teman menganggap bahwa anak-anak mods itu berbeda. Mungkin iya, kita berbeda cara menikmatinya, tapi bukan berarti kita membeda-bedakan. Pada dasarnya kita semua anak Vespa itu sama, silaturahmi tetap dijaga,
berbagai macam subkultur dalamnya ya. Di situ kita punya cara sendiri untuk menikmati dunia Vespa dengan membuat merch media itu sendiri, dan masih banyak kegiatan-kegiatan yang akhirnya berhubungan juga dengan pariwisata saat itu. Ada Ride Coffee Time saat itu kan, terus kita bikin March of the Mood juga. Makanya mungkin akhirnya kita melibatkan dari teman-teman Ondeko untuk masalah ini. Salah satunya juga kita ingin dapat masukan atau cara gimana dunia Vespa ini juga bisa bermanfaat untuk UMKM Bontang, warga sini sendiri, dengan cara membuat event-event kedepannya seperti apa, seperti itu. Mungkin ke depan kita bisa bikin mods versus rockers kali ya. Nah, dan ya tentunya sebenarnya kegiatan masih banyak ya Kang ya. Masih banyak. Mungkin bisa dijelasin nih apa aja yang mungkin bisa collab sama teman-teman dari skuter. Contohnya ya, misalnya kalau ini kan kita fokus ke skuter aja nih. Nah, untuk kedepannya seperti apa Kang? Bisa dijelasin? Ada satu harapan dari kita yang kita pengen juga bikin kayak semacam batik day gitu, untuk mengangkat batik Kota Bontang itu sendiri dengan melibatkan teman-teman Vespa. Salah satunya ada harapan untuk ke depannya seperti itu. Karena kita agak ingin berdiskusi atau masukan-masukan dari kandidat ke depannya seperti apa. Iya, dan tentunya Mods versus Rocker itu mungkin ya bisa kita agendakan juga, dan di Oktober juga ada Batik Day ya. Dan mungkin juga kita langsung tanya-tanya dan penjelasannya dari Kandeko Satrio Masata itu apa, dan untuk teman-teman yang belum tahu silakan memperkenalkan diri Kandeko. Ya, makasih Dinandri. Jadi mohon izin teman-teman, saya memperkenalkan diri. Nama saya Eko Satria. Kalau tadi Dinda Angga bilang 2011 kembali Bontang ya, berarti masih muda saya 98 kembali ke Bontang. Maksudnya mulai kuliah di Jogja 92, berangkat dari Bontang ya maksudnya. Tapi itu semua menurut saya kalau kita di komunitas, terkadang usia itu tidak menjadi ukuran. Yang menjadi ukuran bagaimana kita memberikan suatu warna supaya komunitas kita semakin hidup dan semakin berwarna. Kaitannya sama Masata, Dinda. Jadi Masata ini masyarakat sadar wisata yang dibentuk oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif seluruh Indonesia, dari mulai tingkat pusat, provinsi sampai kabupaten kota. Itu ada organisasi namanya Masata. Masata didirikan di Bali pada waktu pasca Covid, di mana waktu Covid itu ternyata Bali itu betul-betul drop, betul-betul down pariwisatanya, sehingga Bali menjadi suatu parameter untuk membangkitkan pariwisata Bontang pariwisata Indonesia pasca Covid. Dan di Bontang alhamdulillah kami dibentuk sekitar 1 tahun yang lalu melalui SK dari Masata Provinsi Kalimantan Timur, dan kami seperti yang saya pakai gendakan ini baju, langsung membuat terobosan untuk tahun ini ada 77 event, termasuk yang disampaikan oleh Dinda Fajar tadi, bahwa di 77 event itu ada yang namanya Bontang Batik Night. Nanti di Bontang Batik Night saya komitmen akan menggandeng teman-teman Paramount. Artinya apa? Sebagai wadah pariwisata, tentunya Masata akan mengakomodir seluruh komponen komunitas, dan bukan hanya teman-teman dari Paramount. Kami juga menggandeng kemarin teman-teman dari FVCB, All Varian Bontang Club, kemudian Speedfire, kemudian ada klub mobil modifikasi Cyber Speed. Jadi banyak komunitas-komunitas yang di Bontang, di mana teman-teman yang mungkin dari luar kota Bontang, dari Tenggarong, dari Balikpapan, kemudian Sangatta, bahkan dari Palu, tentunya Bontang sekarang akan hidup dengan pariwisatanya. Nah, pariwisata Bontang tentunya kami harapkan dukungan dari teman-teman semua, termasuk komunitas Vespa, baik Paramount maupun yang lain. Saya juga sudah pernah ngobrol-ngobrol sama teman-teman KSB, komunitas skuter Bontang, dan yang lain juga. Tentunya menjadi ujung tombak harapan kita ke Bontang ke depan. Teman-teman komunitas adalah insan pariwisata. Karena apa? Karena di komunitaslah kita punya jaringan. Di komunitaslah kita punya waktu. Shout out to Hip Hop Bontang from BX Timur.
siapkan, sempat mati tembaki maji. Terpaksa